Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Um, wabarakatuh. Kami buka sedikit dulu ya mengenai eh, introduction mengenai rumah mengaji Ustaz. Silakan. Ya, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kami rumah mengaji berdiri sejak 1 Muharram tahun ini. Ya, dan letaknya di Bintaro Sektor 9, Bapak Ibu Ustadz. Di Bintaro Sektor 9, jadi kegiatannya adalah belajar mengaji untuk ikhwan dan akhwat, dan juga kajian tematik dan fikih. Nah, karena selama pandemi ini kita melakukannya dengan online. Bapak Ibu juga bisa follow IG kami di rumah_2 rumah mengaji. Rumah_2 mengaji. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Abi Maki. Adapun temanya adalah Ramadan saatnya bermunajat ya Ustadz. Hari ini 23 Ramadan 1441 Hijriah, kita luangkan waktu siang ini untuk mendengarkan kajian yang insya Allah sampai sekitar jam 2, dan kemudian dilanjutkan tanya jawab. Karena jam 14.30 Ustadz insya Allah akan ada agenda lainnya. Untuk pertanyaan Bapak Ibu silahkan melalui chat, nanti akan kami bacakan. Kami prioritaskan kepada yang relevansi terhadap tema. Itu saja mungkin untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Abi Maki, tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita siang ini atau sore hari ini walaupun melalui Zoom namun tidak mengurangi rasa bahagia kita bisa mengikuti kajian, berkumpul berdasarkan karena cinta Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga seperti ini hati kita dikumpulkan di dunia, seperti ini juga kelak wujud kita dan hati kita, ruh kita dikumpulkan kelak di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau di dalam kalimatnya itu mu'allafatul qulub, hati yang selalu terpaut. Iya, mu'allafatul qulub artinya adalah hati yang selalu terikat. Kalimatnya faqtama fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim wala ma'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Iya. Jadi kalimatnya itu mu'allafatul qulub bukan mu'allafatul ajsad. Hatinya yang selalu terpaut, hatinya selalu terikat sehingga walaupun jauh jarak, walaupun kita tidak langsung bisa bersentuhan tangan, tapi mu'allafatul qulub. Apa artinya? Hati kita ini Masya Allah selalu terikat dan selalu bersatu. Itulah indahnya dengan mengatakan mu'allafatul qulub. Dan ini bukti indahnya, betapa indahnya ketika hati saling mencintai. Makanya ada kata-kata yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan, idza ahabba qalbah ahabba wajhah. Jika Anda mencintai, menyukai hati seseorang, maka Anda akan menyukai wajahnya. Iya. Tapi jika Anda tidak menyukai hati seseorang, maka Anda tidak menyukai wajahnya. Hari ini terbukti kalau sungguhnya jasad ini tidak bisa berjumpa secara langsung, namun hati kita ini saling bersatu karena mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disatukan dalam majelis taklim yang sangat indah ini. Hari ini kita akan bahas insya Allah
Ya, melalui kajian yang sangat berbahagia ini, yang akan kita bahas ini adalah Ramadan saatnya munajat. Iya, Ramadan saatnya munajat. Ketika dikatakan dengan mengatakan doa atau munajat, apa ya bedanya antara munajat dan doa? Sebenarnya sih tidak ada jauh berbeda antara munajat dan doa. Tapi kalau munajat itu Masya Allah boleh dikatakan lebih ablag, lebih kuat, lebih dahsyat daripada doa itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam munajat itu ada doa. Ya, contoh begini. Saya akan sampaikan. Kalau doa itu ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan, kita langsung doa misalnya Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu doa. Doa, Masya Allah. Dan itu masyru, dan nanti kita bahas dengan keutamaan-keutamaan doa ini. Khususnya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang punten, bulan istijabatul doa. Ya. Saatnya di bulan Ramadan itu munajat. Kenapa tidak mengatakan saatnya di bulan Ramadan untuk doa? Karena doa dan munajat itu, subhanallah kalau dicek dan dilihat, walaupun tidak jauh berbeda, tapi dahsyat ketika munajat kalimatnya. Kalau misalnya kita katakan, ya Allah, berikan kesehatan buat anak saya, untuk suami saya, untuk istri saya, itu doa. Dan baik dan masyhur sekali, ya Allah berikan, tolong angkatlah COVID-19 ini dari negeri kita ini, itu doa. Itu doa, iya. Lalu ketika diartikan munajat apa ya? Sebetulnya di dalam munajat itu sendiri ada doa. Tapi, nah ini nih, kata-kata munajat yang terindah, yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, banyak contoh-contohnya. Namun saya kasih contoh misalnya, satu munajat yang indah yang dicontohkan oleh doa Nabi Zakaria dalam surah apa? Dalam surah Maryam. Ya. Doanya sangat indah sekali. Ini contohnya nih. Saya akan gambarkan contoh munajat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah ini nih. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Lihat, ya. Ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Kaf Ha Ya Ain Shad atau surah Maryam tadi. Cek baik-baik. Inti Nabi Zakaria memohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah berikan kepadaku keturunan. Itu kan intinya dari ayat yang cukup panjang tadi. Kalau dilihat dan dicek inti daripada keinginan Nabi Zakaria hanya satu. Doanya apa? Ya Allah berikan kepadaku keturunan. Itu kan intinya. Intinya mintalah keturunan, minta pada Allah agar Allah berikan keturunan. Tapi lihat, Nabi Zakaria tidak lantas duduk, langsung mohon pada Allah, ya Allah berikan kepadaku keturunan. Tidak begitu. Padahal kalau begitu saja, sah dan boleh. Dan itu doa. Ya. Duduk Nabi Zakaria, lalu mohon, dia katakan, Allahumma, misalnya mengatakan kalimatnya, doa yang langsung minta pada Allah dengan ucapan, Rabbi habli, misalnya, apa, waladun salih. Rabbi habli, misalnya dzurriyyah salih. Bisa saja begitu. Tapi lihat, munajat ini tidak langsung meminta, tidak langsung mohon pada Allah. Tapi yang diucapkan oleh Nabi Zakaria apa? Kalimatnya, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tuh, itu munajat. Menceritakan dulu, komunikasi dulu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dirasakannya. Dengan mengatakan, itu yang diucapkan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, aku sekarang sudah dalam keadaan posisi bahwa tulang-tulangku sudah mulai rapuh. Lalu rambutku sudah mulai punten beruban. Ceritakan. Ya, ya Allah, ketika dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ingatlah ketika Nabi Zakaria memohon pada Allah, meminta pada Allah. Lihat cara memintanya apa? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan suara yang lembut.
Apa kata-katanya? Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang belulangku sudah mulai melemah. Tulang belulangku sudah mulai rapuh. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah syaiba, rambutku sudah memutih semua. Subhanallah. Itu diceritakan. Wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak akan pernah merasa bosan untuk memohon pada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya miwarai, dan aku sangat takut sekali tidak ada yang meneruskan perjuanganku setelah aku wafat. Tentang kenabianku, siapa yang melanjutkan tentang kenabianku? Wa inni khiftul mawaliya miwarai wa kanati mara'ati aqira, dan istriku dalam keadaan mandul. Wa kanati mar'ati aqira. Coba lihat. Fahabli min ladunka waliya, dan tolonglah hadiahkan kepadaku punten waliya, sebagai penerus aku. Itu dia doanya. Fahabli min ladunka waliya. Langsung ditambah lagi. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Yang mana yang akan melanjutkan daripada punten tongkat estafetnya keluargaku dan dari keturunannya Yakub. Masya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Dan aku mohon padamu, anak yang aku pinta padamu adalah anak yang kau ridhai. Nah, inilah bentuk munajat. Bentuk munajat yang sangat indah sekali. Kita bisa saja meminta kepada Allah dengan langsung apa yang diucapkan, minta langsung, tidak apa-apa. Tapi ketika ada semacam hiwar, bicara kepada Allah, lalu disampaikan pada Allah dari hati kita yang paling dalam, seakan ngobrol dengan Allah Subhanahu, itu munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Allah, walau tulang belulangku sudah mulai melemah, rambutku sudah mulai memutih, Subhanallah, tapi aku tidak akan pernah berbosan minta kepadamu dan memohon kepadamu. Aku ingin, atau yang aku takutkan, tidak punya keturunan. Sementara istriku dalam keadaan mandul, maka hadiahkan kepadaku seorang anak yang akan melanjutkan perjuanganku dan perjuangan daripada keturunannya Yakub. Dan jadikan anakku nanti anak yang soleh." Panjang kan? Iya, panjang. Pembicaraannya tidak langsung dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya tidak dengan mata langsung saja. Bisa saja kan doanya, bisa saja doanya begini, "Ya Allah, berikan keturunan kepadaku." Itu saja bisa. Dan berikan keturunanku yang soleh, bisa saja kan. Tapi ada ucapan demikian, itulah kalimat yang disebut dengan munajat. Munajat. Ketika kita meminta rizki pada Allah, bisa saja, "Allahumma rzuqni," ya Allah berikan rizki padaku, bisa saja kan begitu. "Ya Allah berikan rizki padaku," bisa saja. Tapi dengan munajat, "Ya Allah, betapa banyak rizki yang telah kau berikan kepadaku. Jika aku diperintahkan untuk menghitungnya, niscaya kami tidak sanggup untuk menghitungnya. Ya Allah," itu dia. Dia mengatakan, belum lagi rizki yang kami rasakan dan rizki yang tidak kami rasakan. Semuanya datang darimu, ya Allah. Nah, berbicara tentang rizki saja kita ungkapkan satu persatu. Nikmat aku memiliki mata ini, nikmat aku memiliki telinga ini, nikmat aku memiliki keluarga, memiliki istri yang soleha, memiliki suami yang soleh, memiliki anak yang soleh. Itu tolong sampaikan. Muhadatsah, bicara dengan itu munajat. Baru ujung-ujungnya, maka di sini pun ya Rabb, ya, kami mohon padamu, baru dibicarakan. Ya, mau minta ampun, bisa saja. "Ya Allah, ampuni aku." Bisa begitu, bisa langsung. "Allahumma gfirli." Selesai, nggak apa-apa. Minta ampun. Tapi kalau munajat, "Ya Allah, subhanallah, betapa kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Kau berikan kepadaku hidayah. Kau berikan teman-temanku yang soleh. Kau berikan keinginan kepadaku untuk ngaji di majelis taklim. Kau berikan keinginan kepadaku untuk ngaji melalui Zoom ini." Misalnya. Tapi ya Rabb, entah kenapa hawa nafsu ini selalu mengajakku untuk melakukan keburukan
dalam keadaan Ramadan ini, mataku tidak bisa kami jaga, telingaku tidak bisa aku jaga, hatiku tidak bisa aku jaga, maka kami mohon padamu, ya Rabb, maafkan aku, maafkan aku. Nah itu dia. Itu munajat, Masya Allah. Jadi ketika munajat ini, kalau para ulama dengan mengatakan kata-katanya, itu ablagh. Iya, lebih kena dan lebih mantap. Makanya bulan Ramadan ini saatnya untuk munajat. Rasulullah contohnya, ada Rasulullah. Ingat ketika Rasulullah dikejar-kejar dari Taif? Saya kasih contoh ya. Punten. Saat Rasulullah kan ditinggal wafat sama pamannya Rasulullah. Iya. Ditinggal wafat sama istrinya Rasulullah. Rasulullah ini, subhanallah, istrinya wafat, Siti Khadijah. Lalu pamannya pun Abu Talib sudah wafat. Di Mekah Rasul dicuekin dalam dakwah seperti apa? Maka yang dilakukan Rasulullah mengatakan harus pergi. Kemana Rasulullah pergi? Rasulullah pergi ke Taif. Iya. Mau kemana ke Taif? Mau melanjutkan dakwah. Di Mekah dihinanya, dicacinya, dicemoohkannya. Maka Rasulullah pergilah kemana? Ke Taif. Di Taif malah dilemparinya. Di Taif malah dihinanya. Di Taif malah diusirnya. Rasulullah pergi dikejar-kejar oleh orang Taif. Akhirnya Rasulullah berhenti. Iya, setelah dikejar-kejar itu. Tahu nggak doanya seperti apa? Kalau mau Rasulullah doanya begini. Misalnya kalau mengatakan, ya Allah, iya, tolonglah kokohkan dakwahku ini. Misalnya gitu. Iya, kokohkan dakwahku ini. Tolong aku ini. Itu bisa saja. Tolonglah aku dalam dakwah. Bisa saja begitu Rasulullah langsung doanya. Tapi apa doanya? Doanya panjang sekali. Munajatnya itu panjang sekali. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni am ila ba'idin malakathu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna afiyatuka awsa'li. Itu doanya kan? Allahumma inni a'udhu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya. Intinya doanya pada Allah Subhanahu wa taala tidak sepanjang apa doanya. Tapi apa? Itu munajat. Saya terjemahkan contoh. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku hanya mengadu kepadamu dari kelemahan yang aku miliki. Tuh, doanya. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Aku hanya mohon kepadamu dari kelemahan apa yang ada dalam hatiku, kelemahan yang ada dalam pikiranku, dan aku merindu kepadamu dari kekuatan musuh yang ada di Taif, yang ada di Mekah. Subhanallah. Kalimat yang sangat indah. Qilla wa hawani 'ala ya arhamar rahimin. Engkau yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang. Kalimatnya, ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila ba'idin malakatu amri. Ya Allah, mau diserahkan kemana jiwaku ini? Apakah jiwaku ini akan diserahkan kepada orang-orang Taif yang bengis dalam membenciku? Ataupun jiwaku akan diserahkan kepada orang Taif yang mengusir aku? Mau di kemana jiwaku ini diserahkan? Masya Allah. Itu Rasulullah. Ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila ba'idin malakatu amri. Lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika semuanya yang terjadi kepadaku ini, asal engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak memperdulikannya, asal engkau tidak murka padaku. Intinya mengatakan, ya Allah, aku pasrah. Apapun yang terjadi kepadaku, aku sedang menjalankan perintahmu. Yang penting kau tidak marah padaku, aku ikhlas. Itu kan intinya. Duduk Rasulullah tidak begini. Begitu duduk, langsung Rasulullah bilang, ya Allah, aku ikhlas menerima ini. Langsung bisa begitu. Tapi kata-kata Allah ikhlas menerima ini panjang. Kenapa? Munajat. Munajat. Ini salah satu atau beberapa contoh yang namanya munajat. Masya Allah. Sampai mengatakan, Allahumma inni a'udhu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amru dunia wal akhirah. Subhanallah. Memohon pada Allah Subhanahu wa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Nah, punten, boleh kita melakukan doa, ya Allah, aku mohon kepadamu. Engkau yang menciptakan seluruh makhluk. Engkau yang telah mengatur semua makhluk. Engkau telah memberikan kehidupan dan kematian kepada seluruh makhluk. Semuanya. Punten, sampaikan tentang keagungan Allah. Itulah munajat. Maka, punten, sahabat-sahabat,
semuanya, teman-teman semuanya yang hafal Asmaul Husna, baca Asmaul Husnanya. Engkau qawi, antal qawi, antal aziz, antal rahman, antal ghafur, antal malik, antal quddus. Itu adalah bermunajat, memuji pada Allah. Tapi enak ketika kita memahami satu persatu. Jadi ketika digambarkan untuk munajat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya langsung doa. Nah, inilah yang hilang buat kita semuanya, munajatnya. Resapi semuanya. Doanya mau kita langsung minta, tapi munajatnya itu terkadang hilang. Makanya tema kali ini dahsyat sekali dengan mengatakan saatnya di bulan Ramadan munajat, muhasabah. Coba munajat pada Allah, muhasabah. Apa? Bicara. Nanti ketika duduk minta Lailatul Qadar. Pendeknya, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Itu kan mintanya kan? Allahumma rzuqni Lailatul Qadar. Tapi tolong dalam hati, pantaslah kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Nah, itulah fungsinya munajat. Minta pada Allah, ya Allah, sudah berlalu. Nah, bicarakan, ya Allah sudah berlalu Ramadan 20 hari sekarang. Berlalu 20 hari, 22, sekarang ke 23. Misalnya Allah sudah berlalu 22 Ramadan berlalu. Ya Allah, kami akui, kami belum bisa membaca Quran dengan baik. Kami akui belum bisa membaca Quran dengan khusyuk. Kami akui masih banyak kelalaian yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, kami belum bisa mencintai Al-Quran seutuhnya. Malah kami lebih mencintai makhluk-Mu daripada Engkau. Sehingga karena aku terlalu sibuk dengan makhluk-Mu ini, istriku, anak-anakku, suamiku, itu adalah makhluk-Mu yang Kau berikan kepadaku. Tapi justru aku tidak mampu mencintaimu seperti yang selayaknya. Justru aku lebih mencintai makhlukku ini. Ya Allah, jangan Kau haramkan di bulan Ramadan ini bagiku Lailatul Qadar. Karena kecintaanku tidak mampu mencintaimu seutuhnya. Sehingga tidak bisa membuktikan cintaku kepada Quran. Sehingga sampai hari ini aku belum bisa khatam. Padahal masih banyak di rumah. Ceritakan semuanya. Inilah yang namanya munajat. Munajat. Iya. Jadi sekali lagi doanya doa. Munajat itulah yang namanya pembicaraan dari hati pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan dengan saatnya kita bermunajat. Ayo silakan munajat. Bicara pada Allah, apa yang dirasakan, bagaimana. Jadi kalau dibilang curhatnya itu dahsyat kepada Allah. Tentang suami sampaikan ke Allah, tapi ingat ketika sampaikan munajat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan susah-susahnya saja disampaikan. Tapi tolong kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmatnya pun sampaikan. Biar Allah juga, punten, misalnya, biar kita sampai kepada Allah. Dan Allah pasti mendengar. Ketika mau curhat tentang suami, tentang istri, jangan langsung diabsen kejelekan suaminya, bla 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 bla, kejelekan istrinya, bla 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 bla, segala macam. Sampaikan dulu dengan mengatakan keindahan. Ya. Ulangi lagi, saya sampaikan. Saat bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan saja disampaikan tuh keburukan-keburukan pasangannya. Pasangan suami sampaikan keburukannya, pasangan istrinya sampaikan keburukannya. Tolong cek munajat pada Allah, kebaikannya apa yang dimiliki oleh pasangan kita. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah hadiahkan kepadaku pasangan hidup. Syukuri dulu. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan pasangan hidup sampai hari ini. Engkau telah berikan anugerah rasa cinta dariku untuk suamiku. Cinta suamiku untukku. Ya Allah, aku syukur atas rasa cinta dan saling mencintai antara pasangan hidupku ini. Tuh, begitu. Lalu sampaikan, ya Allah, aku ini tidak bisa menjadi istri yang baik untuk suamiku. Pun sama dibalikkan. Aku tidak bisa menjadikan suami yang baik untuk istriku. Lalu setelah itu sampaikan apa yang dirasakan kebaikannya. Baru masuk apa yang diinginkannya. Jadikanlah, ya Allah, suamiku teman di dunia dan di sorga. Jadikanlah suamiku lil muttaqina imama. Intinya ingin dijadikan suaminya lil muttaqina imama. Itulah munajat. Iya. Jadi kalau orang sudah munajat itu malah bisa asik sendiri bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama salafus saleh, bukan hanya doa tapi ada munajatnya. Iya. Jadi kalau dikatakan apa doa dan munajat bedanya? Sama-sama minta pada Allah, hanya kalau dengan munajat, Masya Allah, itulah dahsyatnya dengan munajat. Iya. Dilanjutkan sekarang munajat atau doa intinya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman yang berbahagia, ya. Subhanallah. Ketika kita ini berdoa atau munajat, ya. Kita berdoa atau munajat, ternyata apa? Masya Allah.
ketika kita berdoa dan munajat, sebenarnya kita ini sudah imtisal. Imtisal apa? Imtisal li amrihi. Maksudnya apa? Kita ini sudah menjalankan perintah Allah. Kita ini sudah menjalankan perintah Allah. Subhanallah. Saat kita ini munajat, atau kita saat berdoa pada Allah, sebenarnya kita sedang menjalankan perintah Allah. Ini poin pertama. Jadi kalau saya katakan, kalau seandainya kita ini sedang menjalankan perintah Allah, berarti kita ini sedang ibadah. Iya. Kita sedang ibadah. Kenapa? Karena sedang menjalankan perintah Allah. Doa itu perintah Allah dan doa itu ibadah. Sampai mengatakan doa mukhul ibadah. Pernah dengar kan? Doa itu akalnya, otaknya ibadah. Doa itu. Iya. Kenapa? Semua ibadah. Doa kan intinya kan? Ketika sujud, doanya ada. Iya. Ataupun ketika sholat saja. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni. Doa kan? Makanya ibadah itu, doa itu otaknya ibadah. Isinya ibadah itu ya doa. Makanya kalau mengatakan Masya Allah dengan kalimatnya, kalimat yang sangat indah, ucapan yang sangat luar biasa. Doa itu adalah taat kepada Allah ataupun munajat itu taatan kepada Allah dengan sedang menjalankan perintah Allah, berarti Anda sedang berdoa saat Anda sedang meminta pada Allah. Masya Allah. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu kan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, Allah berkata dengan matan ud'uni, minta kepadaku, aku kabulkan. Itu kata siapa? Kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku akan kabulkan. Berarti saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang menjalankan perintah Allah. Berarti kalau sedang menjalankan perintah Allah, Anda sedang ibadah. Berarti kalau Anda sedang ibadah, berarti Anda sedang mendapatkan pahala. Sedang mendapatkan pahala. Berarti, tolong simak baik-baik dulu ini untuk semuanya. Simpan dulu tentang masalah pengabulan doanya. Simpan dulu. Ya. Anda sedang berdoa itu sedang ibadah. Anda sedang dapat pahala. Sedang berdoa itu Anda sedang ibadah. Berarti Anda sedang mendapat pahala. Lalu pengabulan doanya itu bonusnya. Itu bonusnya. Punten kalau saya tidak berlebihan perkataan mengutip perkataan para ulama. Karena apa yang saya sampaikan ya itu hanya mengutip dari perkataan para ulama yang berdasarkan kepada para tabi'in, disandarkan kepada para sahabat, disandarkan pada Rasulullah SAW ucapannya. Saya ini hanya penyampai saja, pemindah bahasa saja. Mudah-mudahan pemindah bahasa yang amanah. Pemindah bahasa yang amanah apa yang disampaikan para ulama salafus saleh. Iya. Ulangi lagi. Iya. Ulangi lagi. Punten. Ketika kita ini berdoa, Anda sedang ibadah. Berarti Anda sedang mendapatkan pahala karena Anda sedang ibadah. Masalah pengabulan doa itu adalah bonus. Berarti, punten, tujuan dalam berdoa sebenarnya adalah sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk pengabulannya, Masya Allah, pengabulan itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Apalagi di bulan Ramadan ini pengabulan doanya itu, waduh, tidak sama dengan bulan-bulan lain. Simak, perhatikan baik-baik. Iya, dalam kalimat yang sangat indah. Coba ayat tentang masalah saum diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan selanjutnya. Ditutup ayat ini apa? Ditutup ayat saum ini dengan kata-kata indah sekali dalam masalah munajat, dalam masalah doa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat saum ditutupnya nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya kan? Itu kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Penutup daripada ayat saum ini Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya ya Rasulullah tentang aku, apabila hambaku meminta tentang atau bertanya tentang aku, maka aku ini dekat dengannya dan aku mengabulkan apapun yang diinginkannya. Seakan-akan para ulama salafus saleh mengatakan Allah ciptakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk pengabulan doa. Masya Allah.
Bulan dihususkan oleh Allah untuk pengabulan doa. Iya, kalaulah seandainya saya sampaikan sama ayahanda, bunda, sahabat-sahabat majelis ta'lim yang Allah ridhai dan Allah cintai. Subhanallah, iya. Kalau seandainya ingin dicek dan dilihat, Masya Allah, iya. Mungkinkah manusia membuat sesuatu tanpa tujuan? Jawabannya mustahil. Mustahil manusia membuat sesuatu tanpa tujuan. Bikin meja, untuk apa meja dibuat? Ya, sebagai meja, apa fungsinya? Bikin kursi, fungsinya kursi apa? Bikin apa saja dibuat, pasti ada tujuannya. Ketika ditanya, apa tujuannya Ramadan diadakan oleh Allah? Apa tujuan Allah Ramadan itu ada? Apa tujuan Ramadan ini Allah buat? Jawabannya ternyata para ulama mengatakan, Allah buat Ramadan, Allah ciptakan Ramadan, untuk apa? Untuk mengabulkan doa-doa Anda. Masya Allah. Itu tujuannya. Ya. Tujuan Allah buat Ramadan, itu adalah untuk mengabulkan dosa-dosa Anda. Kalimatnya, mana buktinya? Tuh di ujung Ramadannya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Subhanahu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi intinya dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah. Untuk apa Allah ciptakan Ramadan? Untuk apa Allah buat Ramadan kepada kita? Untuk apa Allah hadiahkan Ramadan kepada kita? Jawabannya untuk mengabulkan doa. Untuk mengabulkan doa siapa? Doa kita. Maka daripada itu, punten, jangankan dikabulkan doanya. Doanya sendiri itu ibadah. Doanya sendiri itu dapat pahala. Doanya sendiri itu sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan. Doanya. Pengabulannya itu bonus. Dan dahsyatnya tidak ada satu doa pun yang dicampakkan. Tidak ada satu doa pun yang dicuekin. Itulah dahsyatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalimat yang sangat indah. Yang sangat tajam sekali dalam Al-Quranul Karim tadi digambarkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Subhanallah. Iya. Saya lanjutkan. Pastinya ada syarat-syarat doa untuk dikabulkannya. Mungkin syarat-syarat untuk doa dikabulkan. Semua sudah tahu. Namun hanya untuk mengingatkan saja. Atau mengingatkan saja. Syarat doa dikabulkan ini. Iya, syarat doa dikabulkan diantaranya yang paling lumrah untuk kita ketahui. Doanya ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti dengan ikhlas. Maksud ikhlas itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja doanya. Itu dia. Doa hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah yakin Allah dapat mengabulkan doanya. Yakin Allah dapat mengabulkan doanya. Berdua. Ketiga, yakin doanya dikabulkan. Itu dia. Yakin doanya dikabulkan. Jadi doanya hanya minta pada Allah. Dan yang kedua, yakin Allah bisa mengabulkan ini. Yang ketiga, yakin Allah akan kabulkan. Begitu. Kalau tiga ini berkumpul dalam hati kita ini, tamam. Sempurna. Masalahnya dalam diri kita ini, bukan masalah apa ya? Yang paling banyak masalah dalam hati kita ini, mintanya udah sama Allah. Iya. Tapi terkadang doanya tidak yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang jadi masalahnya. Doanya hanya pada Allah dan yakin doanya itu hanya Allah yang dapat mengabulkan. Dan yang ketiga, punten, yakin Allah mengabulkan doanya. Berapa banyak orang berdoa tapi tidak yakin dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya itu masih kepada manusia saja. Tawakalnya hanya kepada manusia aja. Tawakal yang paling top itu langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya dalam pandemi seperti ini, atau dalam COVID-19, tawakalnya pada Allah sambil kita usaha. Usaha. Ibu, bapak, teman-teman yang berbahagia. Subhanallah, iya. Teman-teman rumah mengaji ini luar biasa ya. Kajiannya dahsyat sekali. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan bukannya di dunia, tapi di surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam keadaan terikat tangannya, terikat tubuhnya, ya kan? Akan dilemparkan ke api, siap-siap untuk dilemparkan ke api. Begitu dilemparkan ke apinya itu bukan hanya api kecil-kecilan, ini kayu bakarnya. Kayu bakar itu dikumpulkan oleh orang-orang kafir saat itu berbulan-bulan mengumpulkan kayu bakar. Sampai seperti setumpuk gunung. Iya. Lalu Nabi Ibrahim dilemparkan. Nabi Ibrahim dilemparkan. Mau masuk ke api. Mau masuk ke api. Hanya beberapa saat saja di atas mau masuk ke api. Kalau dipilih mungkin berapa persen. Nabi Ibrahim selamatnya dari bakaran api tersebut. Dari kobaran api tersebut. Sepertinya udah nggak ada pilihan lagi. Kecuali ya wafat.
Dalam keadaan sedang melayang mau jatuh ke api, datang Jibril. Bahkan dengan beberapa malaikat. Datang pada Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan diri. Apa yang diucapkan? Ya Ibrahim, alaka hajatu minni? Hai Ibrahim, kamu perlu bantuanku nggak? Kami ini udah datang bersama para malaikat. Kamu perlu bantuan kami nggak? Ayo, perlu bantuan kami nggak? Ini kamu sebentar lagi jatuh. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Dalam keadaan mau jatuh. Dalam keadaan kesulitan, tingkat kesulitan. Hanya tinggal brus aja jatuh ke api. Nabi Ibrahim hanya mengatakan kata-katanya apa? Dahsyat sekali. Apa disampaikan Nabi Ibrahim? Idza minka fala wa idza minallahi fana'am. Darimu aku nggak perlu, tapi dari Allah aku perlu. Masya Allah, itu tawakalnya karena yakin hanya Allah yang dapat mengabulkan dan doanya pasti dikabulkan dan hanya kepada Allah dia meminta. Sanggupkah kita begitu? Nah, sudah saatnya di bulan Ramadan ini berdoa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini masih hanya bisa bersandar kepada makhluk, kepada manusia. Contoh yang paling dahsyat salah satunya itu Nabi Ibrahim. Saya kasih contoh yang barusan. Saat mau jatuh ke api, yang menawarkan itu bukan manusia, yang menawarkan itu malaikat, yang menawarkan itu Jibril pula. Jibril itu ketuanya malaikat. Jibril itu adalah malaikat nomor 1. Iya, malaikat nomor 1. Jadi semua malaikat di bawah Jibril. Dan Jibril datang menawalaka hajatum minni ya Ibrahim. Hai Ibrahim, kamu perlu bantuanku apa enggak? Kamu perlu pertolonganku apa enggak? Apa kata Ibrahim? Fa idza minka fala, dari aku enggak. Wa idza minallahi fana'am, dari Allah aku perlu. Ada yang kayak begitu kira-kira? Masya Allah. Lalu sambil jatuh ke api itu, sejenak mau jatuh, doanya sambil meminta, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan? Hasbiyallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak mengatakan, ini salah satu munajatnya. Tidak, ya Allah tolonglah aku. Enggak, kata-katanya begitu. Tapi kata salah satu dari gaya munajat Nabi Ibrahim. Ya Allah, kalimatnya. Engkaulah sebaik-baik pelindung. Masya Allah, engkaulah sebaik-baik pelindung bagiku. Dan engkaulah sebaik-baik penolong bagiku. Masya Allah. Cukup, kata kalimatnya, cukuplah engkau sebagai pelindungku. Karena engkau sebaik-baik pelindung bagiku. Cukuplah engkau yang menolong aku. Karena engkau sebaik-baik penolong bagiku. Masya Allah. Itu tuh. Munajatnya gayanya luar biasa. Maka kalau ada masalah kita ucapkan kata-katanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam keadaan COVID-19 ini mungkin berita ke sana kemari, waduh, yang terpapar sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Mungkin hati kita agak rasanya takutnya ada, ya mustahil, jangan takut. Ya takut mah ada, tapi maksudnya tidak berlebihan. Tapi juga, nggak usah takut. Juga itu adalah sehingga nggak takut sama sekali. Itu pun adalah salah. Kita berada dalam kehati-hatian. Tapi ingat, ketika doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa jawaban Allah? Allah dengan kata-kata yang sangat indah. Ketika Nabi Ibrahim mau jatuh ke api dan beliau mengatakan cukup Allah sebagai pelindungku dan engkau sebaik-baik pelindung. Cukup Allah sebagai penolongku dan engkau sebaik-baik penolong. Langsung Allah jawab, ya nar, hei api. Kata siapa? Kata Allah. Hai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim ya. Masya Allah, hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Api yang ditakuti, malah api yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang ditakuti, malah api yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya api makhluk Allah, Kak. Api punya Allah. Maka terserah Allah mau menyuruh apa saja kepada api, terserah. Hanya nggak mungkin Allah menyuruh api untuk tunduk kepada Nabi Ibrahim. Untuk khidmat kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahimnya tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Corona saja Allah katakan, "Hei corona." Masya Allah. Tunduklah kepada makhluk-makhlukku yang beriman dan takwa kepada Allah. Bisa jadi kan? Tawakal pada Allah di bulan Ramadan. Saatnya munajat, benar-benar minta pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu
Karena doa kita ini Allah angkat corona dari negeri Indonesia ini karena doa. Daripada rumah mengaji ini. Allah yang dengar karena satu orang diangkat semuanya. Bisa jadi. Maka minta pada Allah dengan khidmatnya. Ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Begitu masuk, api ini memanggang Nabi Ibrahim. Menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan nikmat paling dahsyat ibadah selama beliau hidup. Paling merasakan nikmat ibadah itu di dalam api. Iya. Kenapa? Karena di dalam api itulah Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan nikmatnya ibadah. Nyamannya ibadah. Iya. Kita bisa nggak begini? Dengan mengatakan ini, mumpung masih ingat ya. Tapi tadi Nabi Ibrahim ketika dalam api merasakan nikmatnya ibadah kan? Kenapa? Suasana dalam api malah dirasakan. Ini nikmat paling ibadah. Ini paling nikmat untuk ibadah. Ada satu lagi. Lihat bentuk kalimat yang sangat indah. Munajat. Munajat. Iya. Tentang Nabi Yunus alaihissalam. Kita di PSBB. Kita lockdown. Tidak bisa kemana-mana. Ya, untuk memutus daripada mata rantai COVID-19 ini. Tutup semuanya. Kesulitan, Masya Allah segala macamnya. Ada seorang nabi, yang mana seorang nabi ini dahsyat sekali. Apa yang terjadi kepada seorang nabi ini? Seorang nabi ini, punten, berada di perut ikan. Berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan. Gelapnya lautan, gelapnya malam. Masuk. Bukan di PSBB lagi ini mah. Dalam perut ikan gak bisa berbuat apa-apa. Diam. Kalau saya tanya, punten, kalau saya tanya, kira-kira berapa persen? Berapa persen Nabi Yunus untuk bisa selamat dari perut ikan itu? Saya susah mengatakan 1% selamatnya juga susah. Kenapa? Kayaknya ya tinggal menunggu ajal wafat dalam perut ikan, dalam laut pula. Sudah selesai kayaknya. Tapi dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Munajat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan apa? Ya Allah, lihat. Di tempat yang seperti ini, aku akan gunakan tempat untuk berzikir kepadamu, bermunajat padamu. Lalu yang ada di dalam perut ikan ini Nabi Yunus, apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta. Itu kan? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini munajatnya. Nabi Yunus tidak bilang gini, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Enggak begitu loh. Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Tidak. Tapi cukup minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kayaknya pendek bahasanya. Tapi itu mulai dahsyat sekali kata-katanya. Apa artinya? La ilaha illa anta. Tiada tempat bergantung kecuali hanya kepadamu. Tiada yang wajib diibadahi kecuali hanya kepadamu. Tiada yang wajib yang bisa dipinta tolong kecuali hanya kepadamu. La ilaha illa anta. Itu illa anta disebut. Hanya engkau tempat harapanku. Hanya engkau tempat bergantungku. Karena hanya engkau yang aku ibadahi. Coba patenkan. La ilaha illa anta. Subhanallah. Tidak mengatakan la ilaha illallah. Benar itu juga. Kokoh juga. La ilaha illallah. Tidak selain Allah. Gitu kan. Tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Tapi ini. La ilaha illa anta. Seakan engkau berhadapan denganku. La ilaha illa anta. Karena kalau kata-kata kamu itu kan dekat. Kamu itu sedang berbicara. Kalau misalnya. Dengan mungkin. Apa kabar dia? Dia. Tapi nanyanya. Istilahnya. Dia berarti orang ketiga. Dia. Tapi la ilaha illa anta. Atau apa kabar kamu? Kamu yang diajak bicaranya. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. Tiada yang wajib diibadahi dengan ibadah sebenarnya kecuali engkau. Tiada yang wajib dicintai dengan cinta yang sebenarnya kecuali engkau. Tiada yang wajib untuk kita taati kecuali engkau. Dan tiada yang wajib untuk kita tawakali kecuali engkau. La ilaha illa anta. Masya Allah. Jadi kalau sudah dikatakan la ilaha illa anta itu dahsyat. La ilaha illa anta. Ujung tengahnya. Subhanaka. Maha suci engkau. Maha suci engkau. Maksudnya apa? Apa yang terjadi kepadaku dalam perut ini. Subhanaka engkau maha suci. Engkau maha suci. Engkau tidak mungkin menzalimi aku. Karena engkau ini maha suci. Suci daripada apa yang dilakukannya. Tidak ada kezaliman kepada makhluk. Ingat, Allah ini melakukan sesuatu bukan karena menzalimi makhluknya. Tidak. Dalam hadis kursi mengatakan, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Jelas sekali kan? Sesungguhnya aku telah mengharamkan kepada diriku sendiri untuk menzalimi siapapun, untuk menzalimi makhlukku, maka aku haramkan kepada kalian untuk tidak saling menzalimi.
Jadi la ilaha illa anta subhanaka. Ini semua aku bisa masuk dalam perut ikan karena aku yang salah. Karena kekeliruanku. Itu yang namanya i'tiraf. Bukankah itu bagian daripada munajat? Itu bagian daripada munajat. Subhanaka. Tolong, ketika berada dalam COVID-19 ini, dalam corona ini. Punten, tidak usah melempar sana sini tentang asal. Ini karena aku. Subhanaka. Jangan sampai kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Tidak. Semua yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Subhanaka engkau maha suci. Ini karena kekeliruan kami. Subhanaka i'tiraf terhadap apa yang dilakukannya. Subhanallah. Inni kuntu minadh dhalimin. Memang aku ini termasuk orang yang zalim. Zalim apa? Gak mampu bersyukur. Gak mampu untuk berbuat baik sama Allah. Mentaati perintahnya. Coba cek diri sendiri muhasabah kita. Muhasabah kita. Iya. Gak nyangka gitu Ramadan saat ini. Kita ini bisa dalam keadaan PSBB. Nggak nyangka di tahun sekarang ini kita tidak bisa mudik. Nggak nyangka. Tapi apa? Ini bukan ya Allah kenapa? Bukan ya Allah kenapa? Iya. Dan punten kalau para ulama mengatakan tidak beradab. Kalau ada orang mengkenapakan apa-apa yang terjadi kepada Allah. Jangan kenapa itu kurang adab. Maka katakan hikmahnya apa ya Allah untukku ini? Untuk muhasabah. Hikmahnya apa ini? Hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya banyak. Kurang bersyukur. Jujur, kita ini kurang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang baru merasakan indah juga ya, kita bisa jalan ke sana, bisa jalan kemari, bisa jalan ke sana kemari, subhanallah. Kita pun demikian, ya. Kita berpikir biasanya mudik untuk ke Ciwidey, untuk ke Tasikmalaya, ke pesantren di sana. Punten, hari ini dengan matan, ya sudah, kita ikutin saja. Kenapa? Kita dengan mengatakan untuk tidak melakukan itu. Ini kenapa? Kita bermuhasabah saja. Masya Allah. Pasti ada hikmahnya. Hikmah yang ada yang Allah berikan untuk kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Allah tidak perlu mengkenapakan. Iya, kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang keliru. Kenapa? Allah tidak mungkin menzalimi makhluknya, tidak mungkin. Iya. Kalau dengan mengatakan, tapi kan kesalahannya bukan karena kesalahan kita, awal-awalnya dari Wuhan sana, awalnya dari sana. Punten. Ini adalah satu takdir yang Allah berikan. Dalam hadis Rasulullah, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis Rasulullah sahih. Apapun kesalahanmu belum tentu engkau yang merasakan akibatnya. Dan kesalahan orang lain bisa jadi engkau yang merasakan akibatnya. Tapi ini ujian buat kita. Iman terhadap qada qadar. Subhanallah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Semua sudah dalam qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ada hikmah buat kita saja. Pastikan mungkin kita ini, buat saya pribadi nasihat, saya kurang bersyukur. Kami tidak pernah bersyukur bisa pergi kemana, Masya Allah. Hanya itu biasa saja. Kita mau buka bersama, misalnya di warung mana, itu kayaknya biasa saja. Pernahkah ketika berjalan, alhamdulillah nikmat ya Masya Allah, bisa melihat, bisa berjalan ke sana kemari, Masya Allah. Punten, hari ini kita berada dalam keadaan PSBB ini tetap harus disyukuri. Kenapa? Tetap disyukuri. Nabi Yunus ini berada dalam keadaan suasana bukan PSBB lagi, tapi dalam perut ikan. Tapi dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Kalau seandainya kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya Allah mengeluarkan kita dari perut virus corona. Mudah, iya. Asal kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi, tawakalnya bagaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, nggak usah khawatir. Iya. Punten, saya agak sedikit melebar saya sampaikan. Kenapa? Karena ini dalam munajat saya sampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Saya ingin sampaikan bahwa at-tarikhu yatakarrar. Sejarah itu berulang, iya. Sejarah itu berulang. Nggak ada sejarah yang baru tuh nggak ada, semua berulang. Cuman bedanya ya beda bentuk, beda suasana, tapi intinya sama. Intinya sama. Apapun intinya sama. Subhanallah. Iya, intinya sama. Punten. Para nabi dari dulu berdakwah, ada yang menolak. Ya, setelah itu nabinya ditolak, nabinya dihina, nabinya diusir, nabinya pergi, setelah itu diadab orang-orang kafirnya ataupun diberikan kehancuran. Itu kan terulang. Untuk ke beberapa nabi begitu lagi, kejadiannya begitu lagi. Ditolak lagi nabi, dihina lagi, diperangi lagi. Kejadiannya begitu. Berulang. Dipunten kalau saya tanya. Apakah semacam virus ini juga berulang? Berulang. Berulang? Iya. Dengan virus lagi hampir sama. Tapi gayanya beda.
Ingat, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saat di zaman Nabi Nuh alaihissalam apa yang terjadi? Bumi ini semua kerendam dengan air. Tidak ada tanah yang kering yang bisa ditinggali oleh manusia. Kenapa semua terendam dengan air? Semua terendam dengan air. Semua terendam dengan air. Nggak ada bumi yang kering. Subhanallah. Wa farat tanur. Subhanallah. Iya, dari tanur keluar air. Jangankan dari tanah gitu ya. Dari tempat-tempat percikan air ataupun punten. Di tempat-tempat kalau kita bisa bilang matungku gitu ya. Kalau bahasa saya hawu namanya gitu ya. Di tempat-tempat itu keluar air. Bahkan ternyata di tanah-tanah itu keluar air. Dari atas hujan turun, dari bawah air. Maka punten itu tenggelam. Air itu semuanya, bumi ini tenggelam dengan air. Sampai ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kan'an untuk naik ke perahunya dengan mengatakan, iya, sampai dengan mengatakan kata-katanya. Apa yang diucapkannya? Dipanggil dengan mengatakan, hai Kan'an, irkam ma'ana, naik ke perahuku, naik ke perahuku. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni. Aku akan naik ke gunung yang lebih tinggi lagi untuk menyelamatkan diriku. Itu kata-katanya kan. Aku akan naik ke gunung yang lebih tinggi lagi. Aku ingin naik ke gunung yang lebih tinggi lagi. Biar aku lebih selamat. Apa jawaban Allah? La asimal yawma min amrillah. La asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang dapat menyelamatkan siapapun di muka bumi ini atas keputusan yang aku tentukan. Kata Allah. La asimal yawma min amri illa marrahim, kecuali yang dicintai oleh Allah, yang diberikan iman, diberikan hidayah sehingga naik perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang tolong cek, iya. Tolong cek, iya. Tolong cek dengan mengatakan perkataan yang paling mudah saja. Hari ini tolong ambil peta dunia, baik itu yang dalam kertas ataupun dalam bola dunia. Ibu bapak cek kira-kira, tolong cek dan tolong dilihat kira-kira ada nggak negara yang tidak terpapar virus corona. Mau ke Mekah, nggak bisa. Mau ke Amerika, nggak bisa. Malaysia nggak bisa. Thailand nggak bisa. Filipina nggak bisa. Prancis nggak bisa. Turki nggak bisa. Mau kemana? Mau pergi kemana? Allah jawab, la asimal yawma min amrillah. Sama kan? Nggak ada seorang ini yang saat ini bisa menyelamatkan dari virus corona ini. Dulu tenggelam dengan air, hari ini tenggelam dengan corona. Dulu tenggelam dengan air, hari ini tenggelam dengan corona. La haula wala quwwata illa billah. Allah tetap mengatakan illa marrahim, kecuali yang aku cintai dan aku sayangi. Nah itu dia. Masya Allah. Ya. Sama aja. Kalau dulu perahunya Nabi Nuh alaihissalam, sekarang perahunya siapa? Al-Quran dan Sunnah. Ikuti perkataan daripada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahami daripada Al-Quran? Belajar. Lewat apa? Lewat para alim ulama, para kiai, dan melalui ya ini, rumah mengaji ini. Masya Allah. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Karena difasilitasi untuk belajar. Ulangi lagi ya. Saya sampaikan ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong pegang baik-baik dan simak baik-baik. Ini waktunya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam doa juga itu adalah ibadah. Maka saat Anda berdoa, Anda sedang ibadah karena Anda sedang menjalankan perintah Allah, ternyata bonusnya itu dikabulkan oleh Allah, dan ternyata tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu singkatnya, mungkin silakan. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita sama-sama membicarakannya. Silakan, silakan. Allah barik fiik. Alhamdulillah, Ustadz, jazakallah, kajiannya membahas panjang lebar mengenai munajat. Terus terang Anda juga baru menyadari mengenai makna munajat nih siang ini. Masya Allah, tabarakallah. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz, mungkin silakan bacakan. Yang pertama ini dari Pak Sentot Joko dan Pak Iwan Prasetyo nih, pertanyaannya mirip-mirip. Ya, bunyinya gini, Ustadz, bermunajat dengan bahasa Indonesia apa diperbolehkan? Iya, Masya Allah ya. Bolehkah bermunajat dengan bahasa Indonesia? Jawabannya Masya Allah, iya. Boleh dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa Indonesia sangat diboleh. Kenapa? Allah itu sangat memahami bahasa daripada apapun yang kita lakukan. Makanya salah satunya adalah dengan anbalil lughah. Namun dengan bahasa yang paling baik, yang kita susun, kita rapihkan, dan kita pahami. Sampaikan.
Mau pakai bahasa Indonesia silakan, mau pakai bahasa Sunda juga boleh silakan, bahasa daerahnya masing-masing silakan. Dengan meminta pada Allah dengan kata-katanya, dengan bahasa kita sendiri, namun fi anbalil lughah, dengan bahasa yang paling santun menurut kita, bahasa paling sopan menurut kita. Itu kalimatnya. Maka sah ketika bermunajat dengan menggunakan bahasa yang kita pahami. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi boleh ya Ustadz ya pakai bahasa Indonesia kalau kita. Silakan. Ya, kemudian dari Pak Amirul Wicaksono yang bertanya, munajat juga disampaikan salawat saat bermunajat, Ustaz. Iya, sama. Iya. Jadi ketika diawali dengan mengatakan, nah justru ketika kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kan hanya mengatakan kalau mau berdoa, punten, ada doa gitu ya, memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bersalawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu doa, lalu tutup dengan salawat, lalu tutup dengan amin. Ulangi lagi saya sampaikan. Susunan dalam doa disampaikan para alim ulama, ya sebetulnya kalau satu-satu dikeluarkan dalilnya itu enak sekali. Tapi ini pegang saja dulu. Ya. Pertama, memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya, ada orang yang berdoa, Subhanallah, sebelumnya memuji pada Allah dengan menggunakan apa? Paling tidak Asmaul Husna yang hafal kita ucapkan. Ya, memuji pada Allah. Keduanya bersalawat sama Rasulullah. Yang ketiganya beristighfar minta ampun. Lalu selanjutnya doa isinya apa yang dipinta. Lalu yang selanjutnya tutup lagi dengan sholawat. Lalu katakan amin. Masya Allah. Itu mustahil doa itu untuk diabaikan. Nah kalau pakai munajat. Kata-katanya tidak mengatakan. Kan tadi memuji pada Allah. Alhamdulillah. Itu kan memuji pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sudah selesai. Astaghfirullah. Itu sudah bisa. Lalu apa? Allahumma gfirli. Apa doanya? Setelah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu apa? Amin. Itu kan doanya. Tapi ketika memuji kepada Allah dengan munajat. Iya, pakai kata-kata yang indah. Kalau tadi Alhamdulillah hanya begitu saja. Tapi tadi dengan bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, segala puji hanya Engkau. Segala puji yang sempurna hanya milikmu. Iya, maafkan kalau selama ini kami terlalu memuji makhlukmu. Padahal Engkaulah yang telah memberikan makhlukmu itu baik. Maaf kalau selama ini kami terlalu mengagumi makhlukmu. Padahal makhluk itu Engkau yang telah menciptakannya. Jadi menggunakan pujian kepada Allah dengan bahasa kita. Sama, iya. Jadi kalau mengapa kamu munajat pakai memuji pada Allah, pakai memuji. Salawat, salawat. Iya. Lalu apa? Istighfar, istighfar. Lalu meminta pada Allah, meminta pada Allah. Salawat tutup lagi dengan salawat. Setelah itu apa? Baru katakan amin. Masya Allah. Jangan dikira amin itu tidak berperan dalam masalah doa. Ada seorang sahabat berdoa. Doa panjang, 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 panjang. Setelah doa, tiba-tiba Rasulullah katakan, seandainya dia menyempurnakan doanya, pasti Allah kabulkan. Sahabat bertanya, bagaimana cara menyempurnakan doa ya Rasulullah? Katakan di ujungnya, amin. Masya Allah. Jadi amin itu adalah untuk menyempurnakan doa. Jadi pertanyaan sangat indah sekali, sangat baik sekali. Apakah ketika bermunajat dengan memuji Allah, ya memuji Allah, diawali dengan memuji Allah, dengan sholawat, dengan istighfar, minta ampun pada Allah, ataupun saya hanya alhamdulillah dulu setelah sholawat, setelah itu dalam munajatnya ketika masalah dosa, istighfarnya, minta ampun pada Allah, silahkan. Semua ketika memuji bisa dengan bahasa kita. Dan kita bisa bermunajat pada Allah dengan pujian kita. Salawat kita bisa bermunajat pada Allah dengan kepada Rasulullah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hadiahkan kepadaku seseorang yang sangat mencintaiku, yakni adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah yang selalu merindukan kepada kami. Muhammad Rasulullah yang rela untuk menyebarkan syiar Islam sehingga diusir dari kota Mekah, harus berperang melawan orang-orang kafir. Itu memikirkan kami. Nah, itu bermunajat dan menyampaikan tentang keagungan Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan ketika kita melakukan hal itu, kita lebih celup dalam hati kita. Kenapa? Karena kita ini apa ya? Sedang menyampaikan apa yang ada dalam lubuk hati pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya ketika bermunajat pun apakah dengan bertahmid pada Allah? Benar. Salat pada Rasulullah? Iya. Meminta ampun pada Allah, beristighfar? Iya. Doanya silakan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, Allah barik fiik. Silakan. Alhamdulillah. Ya ini juga ada yang senada, mungkin tadi udah dijawab ini dari Nana dan Bayu mengenai munajat seperti apa atau yang bagaimana yang dicintai Allah.
Iya, Mungkin. munajat yang seperti apa yang sangat dicintai Allah? Allah munajat yang benar-benar keluar dari hati dan keikhlasan dan i'tiraf, pengakuan. Pengakuan, iya. Salah satu mungkin ulama yang sangat terkenal dan kita selalu mendengar syairnya. Salah satunya nih. Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu kan ada kan? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu salah satunya. Ya Allah, aku ini bukannya penghuni sorga. Aku ini bukan penghuni sorga Firdaus, tapi aku tidak tahan kalau masuk neraka. Itu kan kayak munajat begitu ya. Tapi i'tirafnya. Maka kata-kata ini kata i'tiraf, pengakuan diri. Munajat yang terbaik, yang dicintai oleh Allah itu apa? Munajat yang keluar dari hati i'tiraf. Punten. Kalau mengatakan ucapannya, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Kayaknya cuma begitu saja. Tapi begitu kita absen, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang telah kau berikan padaku. Ingat, nikmat orang tua yang selalu menyayangiku. Nikmat orang tua yang selalu menaburiku dengan doa. Bayangkan orang tua, indahnya orang tua, baiknya orang tua itu karena Allah telah berikan baik orang tua kepada kita. Berapa banyak orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Ya. Nikmat harta yang kau berikan padaku. Bayangkan semua harta yang kita dapatkan, yang kita miliki. Lalu itu dari Allah semuanya. Jadi munajat apa yang dicintai dan disukai oleh Allah, munajat yang disertakan dengan pengakuan diri yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya haba'an mansura. Ya, tapi tidak berada dalam hatinya. Jadi munajat dengan kekhusyuan, dengan i'tiraf yang kuat yang ada dalam hati disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah barik fiik. Silakan. Alhamdulillah. Ya ini apa namanya, pertanyaan ini terutama di 7 hari terakhir ini amat bermanfaat nih Ustadz untuk menambah kualitas. Ini juga ada yang bertanya nih dari Pak Fuad Budi. Assalamualaikum Ustadz. Menambah doa dalam setiap sujud ketika sholat seperti Rabbi atni muqammas sholati wa min zuriati Rabbana wa taqabbal doa. Apakah tersebut diperbolehkan? Termasuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dalam keadaan sujud minta pada Allah Subhanahu wa taala boleh. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia pun silakan, tapi jangan diucapkan kalau bahasa Indonesia, dalam hati, ya. Tapi kalau doa-doa masyru yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, silahkan diucapkan seperti tadi, Rabbij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati. Silahkan. Ya Allah, itu doa. Dan itu adalah bagian daripada doa. Iya, doa. Apakah bisa dikatakan? Ya, sama. Itu juga bagian daripada munajat. Ketika mengatakan munajat, di dalamnya ada doa. Jadi ada kata-kata yang sangat indah sekali di dalamnya. Masya Allah. Iya. Dengan mata Rabbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu dengan kekhusyuan, dengan kecintaan, dengan keikhlasan. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku pun dapat menjalankan sholat dan mengagungkan sholat. Itu kalimatnya. Boleh, silahkan. Bismillah, silahkan untuk berdoa seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam bahasa Indonesia pun boleh, kalau tidak hafal dengan munajat apa, meminta pada Allah. Punten, ada bahasa-bahasa unik yang disampaikan oleh, saya lupa ulama yang menyampaikan, tapi gini. Saat Anda bermunajat kepada Allah, berteriaklah sekeras-kerasnya di dalam hatimu. Itu salah satu konsep munajat, ya. Berteriaklah sekeras-kerasnya dalam hatimu. Berarti kan kalau sedang bermunajat tidak kalau ya Allah gitu kan, kalau tidak, tapi dalam hati ya Allah, teriak dalam hati. Siapa yang bisa mendengar? Siapa yang bisa mendengar? Iya. Makanya ketika Anda bermunajat, teriaklah sekeras-kerasnya memanggil Allah dalam hatimu. Berarti itulah kalimat gimana gitu ya Allah, teriaknya keras. Ketika sujud pun demikian adanya. Ketika minta pada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan untuk melakukan hal tersebut ketika dalam sujud untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia pun silakan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia jangan dikeluarkan. Ya, jangan dikeluarkan, karena yang dikeluarkan itu hanya di dalam hati kita saja, ya. Tapi kalau dalam bahasa-bahasa yang telah dicontohkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala imanik. Silakan. Subhana rabbil a'la. Silakan. Misalnya Allahumma inni laka sajadtu bika amantu. Silakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Allah barik fiik. Ini ada satu lagi mengenai munajat nih.
Ustaz, apa Silakan. tanda munajat, tanda bahwa munajat kita diterima oleh Allah? Sama, sebenarnya ketika ditanya apa tanda munajat kita diterima oleh Allah, sama dengan apa tanda doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat, ketika Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan, yang kita munajatkan, yang kita doakan. Iya. Tidak semua apa yang kita pinta itu langsung wujudnya A jadi A, B jadi B. Iya. Terkadang, punten, ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, tanda apa ya ketika munajat dikabulkan oleh Allah, harapan kita dikabulkan oleh Allah? Yang pertama dengan mengatakan lebih adanya ketenangan di dalam hati. Kenapa? Karena saat kita ada masalah lalu curhat pada Allah, itu tenang sekali. Tenang sekali. Nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang kepada manusia aja ketika curhat tenang kan. Apalagi kalau curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala, tenang banget. Jadi kalau ditanya, apa tanda-tandanya ya kalau orang itu munajatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar, itu bukan didengar atau diterimanya segala macam, tapi apa? Tergantung ketika meluapkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan dirasakan oleh dirinya. Ketenangan, nafas lega, seperti itu. Iya, makanya punten. Yang paling dahsyat munajatnya para seperti Sufyan Ats-Tsauri, iya. Beliau sering bermunajatnya duduk di masjid. Kalau sekarang ini karena tidak mungkin, kecuali tempat-tempat yang istilahnya zona hijau ataupun zona yang tidak terpapar. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk bermunajat itu mohon pada Allah, lalu begitu ingat dosa, dia astagfirullah, langsung dimintakan kepada Allah agar Allah ampuni dosa itu. Langsung mintakan kepada Allah. Jadi terus merenung tentang masalah dosa, merenung tentang dosa, merenung tentang dosa. Apa beliau mengatakan? Setelah aku duduk berjam-jam bermunajat pada Allah dan minta ampun pada Allah terhadap dosaku, selesai aku duduk, semua terasa ringan dalam tubuhku. Ditanya sama muridnya, maksudnya apa? Ternyata aku baru tahu banyaknya dosa membuat loyo dalam tubuh ini. Kenapa? Semakin dosa itu bikin beban di dalam tubuh ini. Masya Allah. Itu perkataan Sufyan Ats-Tsauri dengan mengatakan kata-katanya demikian. Jadi subhanallah, iya, ketika kita ini ternyata untuk bermunajat, tanda daripada munajat kita ini diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata apa? Ternyata kata-kata yang indah, apa coba didapatkannya? Didapatkannya adalah ketenangan hati, lebih nyaman dan lebih tenang lagi. Wallahu a'lam. Untuk bermunajatnya sendiri harus dalam posisi bersujud atau boleh sambil duduk atau gimana? Boleh sambil duduk, boleh. Munajat itu nggak usah sambil sujud, ya. Sambil duduk, saya mohon pada Allah, mengangkat tangan itu sangat dibolehkan sekali. Iya, sangat dibolehkan sekali. Jadi dalam situasi apapun, bahkan ketika dalam keadaan bermunajat ini, saat-saat dalam keadaan sendiri itu lebih nyaman, lebih khidmat lagi. Seperti itu. Alhamdulillah. Ayo, Alhamdulillah, Ustaz. Ini satu lagi, Ustaz, mungkin agak di luar tema, dia menanyakan begini dari Ibu Nelvi. Assalamualaikum Ustaz, apakah makna dari kata kami dalam Al-Quran? Karena kita tahu Allah itu Esa. Iya, bismillah. Ketika dalam Al-Quran Allah mengatakan kami, dan kadang-kadang mengatakan aku, iya, kami ini sangat erat sekali ketika Allah menyatakan kami, menyampaikan tentang rahmatnya dan tawaduknya. Ketika aku menyampaikan tentang azab Allah yang tiada setara, tidak ada taranya. Contoh singkat saya gambarkan. Ketika Allah menyatakan tentang Al-Quran, insya Allah Allah gunakan kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami. Kan Allah itu Esa. Kenapa Allah kami? Tawaduknya Allah. Tawaduknya Allah. Kenapa? Punten. Kalau saya jadi penitia 17 Agustus, saya ketuanya. Lalu ada wakil, ada bendahara, ada segala yang. Ternyata sambutan dari panitia 17 Agustus, saya jadi sambutannya. Saya akan mengatakan kami atas nama penitia, kami tidak katakan aku. Kan? Karena saya katakan kami, karena saya tidak sendiri. Tapi ada fulan, maka katakan kami. Allah ketika inna nahnu nazzalna dzikra ataupun inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah menurunkan kepadamu, atau inna anzalnahu fi, kami telah menurunkan Al-Qur'an di lailatul qadar. Kami, kenapa? Karena ada bantuan makhluk Allah, di antaranya Jibril. Maka aku dan Jibril seakan-akan itu kami. Iya. Satu lagi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan, maka kami yang menjaganya. Kata Allah. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Yang menurunkan siapa? Allah,
Jibril. Yang menjaganya siapa? Yang menjaganya itu Allah, Jibril, dan siapa di antara kita yang menjaga Quran, para hafadz Quran, para hafidul Quran. Maka siapapun yang ingin masuk dalam kaminya Allah di situ, jadilah penitia Al-Quran yang menjaga Al-Quran dengan cara jadi hafid Quran. Kami di sana. Subhanallah. Jadi kalau mengatakan kami, ini daripada bentuk sayangnya Allah, tawaduknya Allah subhanahu wa ta'ala, diikutkan di situ ada peranan-peranan makhluk Allah yang Allah hargai daripada peranan itu. Maka dianggapnya dikatakan kami. Tapi kalau aku, hanya Allah yang melakukannya tanpa siapa. Misalnya, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Kenapa? Karena khusus mengadab hanya Allah. Tidak ada yang lainnya. Seakan-akan mengatakan demikian. Ketika aku, Allah jadikan tentang masalah sendiri, esanya tentang masalah adabnya. Tapi kalau kami menunjukkan tawaduknya Allah dan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Iya, udah lewat 1 jam nih Ustadz, nggak kerasa. Iya. Alhamdulillah semoga yang bertanya Bapak Ibu terjawab semua ya. Kemudian kami dari Rumah Mengaji mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kasir untuk Ustadz Abi Maki yang sudah meluangkan waktu untuk kajian pertama nih Ustadz ya di sini ya. Insyaallah, Bapak Ibu yang alhamdulillah dan Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk mengikuti kajian online kami, silahkan mengikuti akun kami, follow akun IG kami di rumah_2 mengaji untuk mendapatkan info jadwal-jadwal kajian berikutnya. Dan untuk yang tinggal di seputaran Bintaro sektor 9, sektor 7, insya Allah jika pandemi sudah selesai bisa belajar mengaji ya Bapak Ibu di sini. Mulai dari Iqra hingga Tahsin. Dan juga kajiannya mudah-mudahan sudah bisa offline untuk jika memungkinkan. Itu mungkin sekali lagi jazakallahu khairan kasir Ustadz, dan semoga insya Allah kita semua diberi kekuatan hingga menyelesaikan Ramadan ini dan mempraktekkan tips-tips munajat yang Ustadz sudah sampaikan ya. Banyak ilmunya yang kita dapat dari ini, terutama untuk meningkatkan kualitas munajat kita di 7 hari terakhir, 6 hari terakhir. Sekali lagi, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis untuk kesempurnaan majelis kita. Subhanallah wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.